Udah, Pak. Ada, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat di Indonesia udah ini siang apa sore ya? Sore ya. Selamat sore, Pak. Untuk adik-adik di Indonesia. Kita di kesempatan kedua ini akan meneruskan course kita tentang QGIS ya. Mungkin yang belum nonton belum ikut di course yang pertama mungkin bisa nanti panitia bisa share lagi linknya untuk ini YouTube yang sebelumnya, jadi bisa nyambung ceritanya untuk episodenya. Oke, untuk course kedua ini kita akan ngomongin tentang plugin ya, plugin di QGIS. Kemudian kita akan lebih dalam tentang vektor, bagaimana kita manipulasi data di vektor. Kemudian manipulasi data yang jenis raster. Kemudian kita main di print layout ya. Dan kemudian terakhir nanti saya tambahkan satu lagi, ada web. Kita akan menyajikan output dari manipulasi data kita atau hasil kerjaan kita versi web map dan animasi ya. Bisa dipilih nanti, bisa pakai output web map atau bisa output animasi. Yang layout ini yang gambar, ini yang berikutnya nanti yang jadi outputnya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk kita nanti membuat peta tematik ya dalam bentuk web map yang bisa dibuka dengan Chrome atau sejenisnya. Dan kemudian terakhir nanti kita buat animasi dengan menggunakan video hasil output dari kerjaan kita. Oke, kita teruskan. Yang pertama kita akan ngomongin tentang plugin ya. Plugin di QGIS. Untuk plugin, apa itu plugin? Plugin itu adalah fitur tambahan ya. Fitur tambahan baik yang dikembangkan oleh pihak QGIS sendiri, developernya sendiri, atau yang dikembangkan oleh user atau developer yang di luar developer aslinya. Karena kita punya komunitas besar, QGIS punya komunitas besar, jadi banyak yang kemudian user sekaligus dia developer pasca tambahan, tools tambahan untuk si QGIS. Dan semuanya nanti akan disimpan di repositorinya di sini di plugin.qgis.org itu ya. Kemudian ini pluginnya ada yang disimpan di sini, ada juga yang kemudian barangkali ada pihak yang kemudian tidak menyimpannya di situ, tapi mereka menyimpan di website mereka masing-masing. Jadi kita ada dua cara nanti untuk menginstal plugin otomatis dari QGIS, atau kita perlu download dulu secara manual dan kemudian baru kita install secara manual di QGIS. Nah, untuk cari plugin nanti saya akan demonstrasikan, tapi kira-kira nanti menunya seperti ini. Kita bisa cari pluginnya kayak apa, nama pluginnya apa, kemudian install seperti biasanya mas standar ya. Dan kemudian beberapa plugin yang menarik, nanti ada tambahan lagi dari saya belum update ini. Yang pertama yang terkait data vektor itu yang OSM ya, OpenStreetMap. Kemudian terkait data topografi yang mungkin ada di geofisika sangat perlu, itu di SRTM yang global ya, SRTM yang yang sekarang yang paling tinggi resolusinya itu 30 meter ya, resolusi 30 meter untuk data topografi sedunia, bisa download otomatis juga. Kemudian open layer QGIS to web, nanti convert output QGIS kita menjadi peta tematik dalam bentuk peta web ya, peta interaktif di web. Dan kemudian setelah lagi nanti time manager ya, kita belum saya update time manager untuk membuat video. Nah ini kita start dari OpenStreetMap dulu. Ini webnya mereka, OpenStreetMap. Langsung aja di demonstrasi kali ya. Oke, saya plugin dulu deh. Di plugin dulu, kita buka dulu di ini kita QGIS kita. Seperti biasa kayak kemarin, kita awali dengan new project aja. New project. Ini masih kosong ya, masih kosong. Nah, plugin itu ada di sini. Ini plugin. Nah, ini kalau belum ada yang diinstal, berarti ini masih kosong. Karena kebetulan saya udah install banyak, jadi ini ada macam-macam plugin yang bisa terinstall. Tapi kita cek aja di manage and install plugin. Nah, di sini kita bisa pilih install secara otomatis dengan cari, kalau yang sudah tersedia di repositorinya QGIS, maka kita tinggal cari aja, terserah mau. Contohnya saya mau plugin terkait dengan remote sensing ya. Ketik aja
Saya tahu ada yang namanya mirip, oh nggak ada. Nah, ini ada QoSM, ada ini yang terkait dengan remote sensing, Sentinel untuk download data ini remote sensing dan seterusnya. Terkait dengan topografi dunia, berarti dia di IM ya. Terkait dengan pengolah data topografi, ini macam-macam di IM, bisa dipilih dan seterusnya. Ini cara mencarinya. Kalau ingin tahu infonya, mungkin search aja dulu di Google, kemudian dapat nama pluginnya, ketik aja di sini. Nah, kemudian ini yang sudah terinstall di laptop saya, dan kemudian plugin-plugin yang belum terinstall, yang mungkin bisa saya perlukan. Ini plugin kita install yang kita perlukan saja, karena kalau kita download, semuanya kita download, itu akan berat di komputer kita. Kemudian kalau seandainya plugin tersebut tidak tersedia di repository, maka kita bisa download plugin tersebut secara manual dalam bentuk zip ya. Kemudian kita install secara manual dengan install from zip ini ya. Pergi aja ke ininya, ke tempat kita nyimpan file zip kita untuk plugin tersebut, kemudian baru install plugin. Oke, itu sederhananya. Kita masuk ke contoh plugin yang pertama ya, terkait dengan data vektor OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap ini proyek kolaboratif ya seluruh dunia. Bentuknya umumnya dalam bentuk vektor dan bisa di-download secara free ya, secara gratis. Ya, ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap. Tapi kalau untuk menunya sangat-sangat banyak ya, dan lumayan membantu kita. Terutama terkait dengan data kewilayahan ya, terkait dengan tempat ibadah, tempat makan, jalanan, kemudian tempat wisata, tempat macam-macam begitu. Kemudian batas wilayah, ada yang akurat, ada yang nggak akurat, karena ini sifatnya keroyokan sedunia, maka yang negara-negara yang banyak aktif usernya yang kemudian membantu untuk develop ininya, datanya tentu akan sangat lengkap. Tapi kalau yang mungkin kurang, barangkali kurang lengkap atau kurang tepat. Nanti kita bisa cek dan kita lihat. Nah, download data OpenStreetMap ini bisa dilakukan dengan bantuan plugin namanya QuickOSM ya. QuickOSM. Tentu ada yang lainnya, ini salah satunya yang menurut saya lumayan lengkap. Nah, untuk data OSM sendiri bisa kita sekedar lihat ya dengan XML ini, atau kita bisa langsung download dengan OSM. Jadi kita kalau cuma sekedar ingin lihat, maka kita bisa langsung akses datanya dengan web ini ya, dari QGIS kita langsung akses. Tapi kalau cuma sekedar untuk mengakses. Kalau ingin melihat, ingin download isinya, maka kita perlu plugin yang namanya tadi QuickOSM. Kita praktekkan aja langsung. Ini tadi untuk melihatnya. Untuk bagaimana menampilkan ini ada di linknya, ada di ini saya ya, ada di materi sebelumnya. Ini yang kemarin sudah saya lihatin. Ini kalau cuma sekedar lihat, sederhananya kalau belum ada link ini, maka tambahkan saja new connection, masukin nama ininya, nama terserah kita. Terus yang penting ininya URL-nya silakan di copy paste dari materi yang saya share di sebelumnya. Nah, kita klik. Ini tampilan sedunia untuk OSM. Kita fokus ke Indonesia, ke Bandung lah ya, Bandung. Di sini kalau kita zoom, nah ini semua data yang ada di OSM, lumayan lengkap dan lumayan akurat ya, dan lumayan update. Ini data-data yang ada. Kalau ini kita cuma melihat, jadi kita nggak ngedownload data di sini. Tapi kalau kita ingin lebih lanjut, pengen ngedownload isi data-data di sini, kita menggunakan bantuan plugin QuickOSM ya. Saya simpan di sini. Dia tersimpan di bawah vektor. QuickOSM, kemudian ketik kata kuncinya atau pilih kata kunci yang ada di situ. Saya contohkan ya, satu aja amenity sananya. Ini bisa kita lihat menunya ya, sangat banyak. Apa ya, yang bensin apa? Fuel ya. Stasiun BBM di Bandung coba. Kan Bandung ada dua, ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung ya. Kita lanjut deh. Nah, kalau mau advance bisa tinggal dipilih
jenis yang mau kita akses atau kita download ke QGIS kita, apakah dalam bentuk node, dalam bentuk titik ya, jalanan, kemudian dan lain sebagainya, line, garis, dan seterusnya. Tapi kalau enggak, ya udah klik aja semuanya, nanti baru kita pilih setelahnya. Ini akan tersimpan dalam file sementara. Kita run. Syaratnya harus terkoneksi ke internet ya. Oh, nggak ada hasilnya di sini. Coba kalau Jakarta. Ya, saya nggak tahu itu apa. Di sini Jakarta, coba kita lihat. Matikan dulu ini ya. Kita pergi ke Jakarta dulu. Ya, di sini ada berapa titik terkait. Nah, saya matikan ini ya. Coba kita cek isinya apa di dalamnya, infonya. Ya, ini stasiun BBM ya, yang ada di seluruh Jakarta. Coba kita lihat ininya. Nah, ini sebaran stasiun BBM yang ada di sekitar Jakarta. Ini masih tersimpan dalam file sementara. Kalau kita ingin menyimpannya, maka cukup tinggal klik kanan, export save feature sebagai save file. Jangan lupa seperti yang pekan lalu, kalau nyimpan file di QGIS harus disertakan lokasi di mana kita simpan foldernya. Pilih dulu intro QGIS ini, stasiun BBM Jakarta. Oke. Save. Apakah semua atributnya mau kita simpan? Kalau mau dipilih juga boleh, kalau mau semua disimpan juga boleh. Ya, oke. Nah, kalau yang ini masih file sementara, saya bisa buang. Yang ini filenya sudah ada di laptop saya. Ya. Bisa kita BBM kayak apa lambangnya? Stasiun. Seperti itu aja. Contohnya aja ya. Nah, contohnya seperti itu. Ini berarti distribusi atau sebaran stasiun BBM yang ada di seluruh Jakarta. Oke, itu terkait dengan yang ini sama aja kayaknya. Bedanya apa ya? Saya lihat dulu. Oh, ada yang kecil, ada yang besar kali ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini saya nggak tahu apa bedanya yang ini dengan yang ini. Saya buang aja, saya pilih satu aja. Baik, itu untuk QuickOSM, untuk download data vektor sedunia. Oke, saya coba download yang lainnya lagi. Untuk QuickOSM, vektor QuickOSM, kita buka lagi. Sekarang kita pilih yang lainnya dah. Ini ada bangunan, ada macam-macam ya. Highway aja deh, coba highway. Highway untuk primary contohnya. Kembali kita coba akses Jakarta. Harusnya dalam bentuk garis nanti ya kalau ada datanya. Oke. Baik, itu sudah masuk. Saya close dulu ya ininya. Nah, ini highway yang ada di Jakarta. Kembali ini masih dalam, ada dua pilihan, ada yang bentuk titik poin, ada yang bentuk line ya, garis. Ini masih file sementara. Kalau saya ingin simpan, tinggal di export lagi. Kembali seperti tadi, pilih lokasinya, save. Nama filenya Highway Jakarta. Atau jalan tol lah, bahasa Indonesia aja. Jalan tol Jakarta. Oke. Ini saya buang file sementaranya. Infonya apa yang ada di situ, kita lihat. Ini ada ID-nya, jenis kategori jalan tolnya ya, primary, kemudian apakah motor bisa lewat apa enggak, yes di situ, dan seterusnya. Nah, ini kembali ini karena ini datanya sifatnya sukarela ya, ada yang lengkap, ada yang enggak, karena ini
hasil kayak keroyokan begitu, data sukarelawan yang import data ke servernya OSM. Nah, ini yang pertama terkait dengan OSM, saya pikir cukup. Yang kedua, terkait data raster. Untuk data raster, plugin yang akan kita gunakan SRTM ya. SRTM. Jadi SRTM itu adalah nama misi milik NASA ya, yang dilakukan mulai tahun 2000, saya nggak tahu David apa enggak sama mereka. Yang kemudian mereka outputnya adalah peta topografi sedunia, atau biasa kita sebut dengan digitasi elevation model ya, atau model topografi sedunia, elevasi muka bumi sedunia. Resolusinya yang paling tinggi itu sekitar 25 meter atau 30 meter, karena ini dalam detik ya, arc second. Kemudian cakupannya near global, kalau near itu hampir global ya, mencakup dari 56 derajat lintang selatan. Kalau untuk lokasinya semua lokasi di semua bujur atau semua bujur ya, di longitude semuanya dapat, tapi untuk latitude hanya tercover dari 56 derajat di sebelah selatan sampai 60 derajat di sebelah utara. Itu cakupan ininya yang tercover oleh data SRTM. Kemudian datanya gratis, sudah di-download secara langsung, tapi nanti perlu daftar dulu ya. Dan kemudian di QGIS kita bisa download dengan menggunakan SRTM downloader, nama pluginnya. Kita langsung saja coba download ke, kita ambil contoh ini Jakarta lagi ya. Nama pluginnya tadi adalah nih, SRTM downloader. Nah, untuk SRTM downloader kita bisa cara mendownloadnya adalah, karena dia kan ada lembaran-lembaran ya, bahasa ininya tile istilahnya, satu tile satu lembaran, satu tile gitu ya, satu tile. Itu kita tile mana yang mau kita download itu kita tentukan secara manual batasnya, utara sebelah mana, selatan sebelah mana, kiri mana, kanan mana gitu ya, barat mana, timur mana, jangan terlalu gede nanti terlalu berat. Atau kalau kita males, aduh ini nggak tahu di mana lokasi lintang bujurnya, langsung aja pakai set canvas sih. Berarti dia otomatis akan mendownload yang ada di sesuai dengan kanvas QGIS kita ini. Dia akan download semua lembaran yang mengcover daerah ini. Coba saya set canvas saja otomatis. Nah, ini berarti kalau saya set canvas dan data yang di sekitaran Jakarta ini antara -6 sampai -7 lintang selatan ya. 106 kiri, 108 sebelah kanan. Berarti ini akan ada 4 lembar nih ya, kan satu lembar satu derajat atas bawah ya, atau kanan kiri. Kemudian mau disimpan di mana? Mau file sementara dulu atau mau langsung disimpan jadi di laptop kita atau komputer kita juga silakan. Soalnya saya simpan sementara dulu, langsung aja kita download. Oke. Nah, jangan lupa nanti dia akan meminta kita untuk, karena ini kita mau akses datanya si NASA, datanya SRTM, maka kita perlu, kalau belum punya akun, daftar dulu di sini, gratis ya. Daftar aja dulu ke sini. Kalau sudah punya akun, seperti biasa kita download data, kita masukin akun dan password. Nah, kalau pengen nggak perlu berulang-ulang mengerjakannya, tinggal di save aja di sini. Ya, berarti nanti berikutnya kita tidak akan diminta lagi password. Saya sengaja tidak save karena untuk nanti menunjukkan kalau kita belum punya akun nanti akan diminta ke sini. Saya okekan dulu. Di sini saya hanya perlu 2 lembar ternyata. Nah, lama atau sebentarnya download tergantung dengan kecepatan internet kita. Kalau internetnya bagus, berarti downloadnya cepat. Oke, baru 50%. Tunggu dulu satu lagi. Baru 1. Kok udah semuanya ketutup ya? Kayaknya cuma cukup satu aja kali ya. Coba saya lihat ke bawah. Oh iya, ternyata Jakarta cukup 1 aja. Sebelah sini udah cukup kayaknya. Tapi nggak apa, kita download lagi 1 lagi. Plugin SRTM downloader, masuk lagi ke sini. Set canvas tadi, ini sebelah kiri, berarti saya perlu sebelah kanan. Sekitar 100 berapa?
berapa ini? 107 deh. Min 5 sampai min 8. Oke, min 5 sampai min 6 aja. Coba. Harusnya cuma ada satu di sini. Oke. Oke. Sorry, loh kok ke atas? Oh, yang di sini. Berarti saya butuh yang biar lengkap. Set canvas ini 107, 108. Ambil yang min 6 sampai min 7 ya. 06, oke. Berarti ini 7 sampai 8. Coba. Bisa langsung banyak sekalian atau satu-satu ya. Terserah kita. Salah lagi nih. Gimana lagi nih? Saya download. Ya, di situ. Set canvas. Min 7, min 6 kayaknya. Ops. Oke, saya coba. Min 7, min 6. 107, 108. Ya. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, sudah. Jadi saya punya atau kita sudah berhasil mendownload 4 buah file SRTM ya. Ada 4 lembar. Saya simpan di atasnya. Jakarta. Oke. Jadi ini ada 4 lembar file ini, ada kodenya di sini S07E107. Ini berarti ini lintang selatan 7 derajat, lintang selatan 107 bujur timur ya, begitu. Oke, ada 4. Yaudah, itu untuk data SRTM. Kalau kita mau atur tampilannya, seperti kemarin saya jelaskan, properties, kemudian atur ke single band ya, pakai warnanya, color remnya silakan dipilih. Saya pakai Viridis aja biar standar. Oke. Nah, ini tampilan ini kemudian kita copy saja stylenya ke copy style ya ke file yang lainnya. Style, paste di situ, samakan. Style, paste, satu lagi. Style, paste. Oke. Nah, saya punya 4 buah tile atau 4 buah lembar peta SRTM yang merupakan peta ketinggian permukaan bumi atau peta topografi. Distribusi warnanya, distribusi nilainya bisa dibawa di sini secara manual. Ini terlalu ramai anunya. Ini saya bikin ini aja, interval aja. Pakai 10 ini buat tampilannya. Baik. Oke, berarti ada 10 tampilan. Terlalu ini jelek. Coba. Oke, ini bagus. Ya, jadi warna biru itu minus ya di lautan, terkait dengan jadinya kayak lautan jadi batimetri ya. Kemudian yang paling tinggi di sini 2460. Oke, itu untuk download data topografi sedunia yang bisa kita pilih satu persatu per lembar, bisa kita pilih manual atau bisa kita pilih sesuai dengan kanvas dari QGIS kita. Oke, selesai. Itu untuk SRTM. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke lebih dalam. Bagaimana kita memanipulasi data vektor dan manipulasi data raster. Artinya kita mengolah-olah ya. Saya mulai untuk data vektor, manipulasinya seperti kemarin saya sudah singgung sekilas. Pertama kita aktifkan dulu toggle editing ya. Ini wajib diaktifin dulu, karena kalau nggak aktif maka otomatis vektor tersebut bisa kita edit. Kemudian setelah kita aktifkan, maka toolbar yang terkait dengan data vektor akan otomatis aktif seperti ini. Nah, kalau udah aktif baru bisa kita kemudian lakukan proses manipulasi atau proses pengeditan.
Ini beberapa toolbar atau feature toolbar yang terkait vektor yang bisa kita manfaatkan. Ada menambahkan titik, kemudian untuk capture polygon gitu ya, menambahkan garis dan seterusnya. Nanti bisa dibaca aja. Kita langsung praktekin aja kali ya, biar enak. Untuk data ini nanti saya akan share linknya. Saya ada nyiapin data yang se-Indonesia, biar saya nggak perlu tuntut manual. Saya kemarin ada nyimpen data daerah se-Indonesia. Saya simpen di bentar. Home, dokumen, intro. Oke, ini dia foldernya, data se-Indonesia. Oke, saya punya data SHP kabupaten kota seluruh Indonesia. Saya panggil aja ini. Kemudian yang dalam bentuk poin. Ya, ini yang poin. Nah, saya simpan di atas. Saya simpan di atas, saya simpan di atas. Oke. Nah, ini adalah beberapa file vektor yang saya miliki. Pertama tadi yang saya download dari OSM, ada jalanan tol Jakarta, ada yang ini tadi stasiun BBM ya. Kemudian ini yang titik-titik ini adalah nama-nama kabupaten kota se-Indonesia, dan ini yang bentuknya titik poin, yang ini bentuknya adalah lembaran atau tile. Kita bisa cek infonya. Untuk Indonesia kota ini hanya nama dan kode ya, nama dan kode. Kemudian yang lembaran bentuknya poligon ya, infonya lebih lengkap, ada ID-nya, kemudian kabupaten apa atau kota apa, kodenya, ibu kotanya apa, provinsi apa, siapa bupati ini saya nggak tahu data tahun berapa, masih ada atau enggak. Kemudian info apa yang kita perlukan, nggak ada tambahan info datanya ya. Yang penting nama kabupatennya ada deh gitu. Oke, nah sekarang contoh kembali ke Jakarta lagi. Kita main dari Jakarta aja ya. Saya matikan dulu data ini jalan tolnya, saya matikan data ininya. Nah, saya ingin kemudian mengedit data kabupaten se-Indonesia, saya ingin ambil yang Jakarta saja, ya. Nah ini kalau kita lihat di sini toggle editnya nggak aktif karena datanya dikunci. Maka untuk mengedit dia, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita save as dulu ke file baru, atau kita langsung aja bisa pilih ya, pilih ini menu untuk memilih ini feature ya, yang ini kuning ini. Kita pilih feature-nya dulu. Kalau kita klik aktif kuning berarti dia terpilih ya. Ini kita pilih dulu. Jakarta batasnya mana ya? Sorry, saya perlu bantuan nih. OpenStreetMap untuk melihat. Benar nggak yang itu? Ini udah Bekasi, sorry. Kayaknya yang ini aja ya. Oh, ini Tangerang yang bawah. Jakarta yang tengah doang. Oke, saya pilih ini. Sorry kalau salah, saya karena Jakarta jadi nggak hafal ini. Sorry ya. Ini saya klik aja di sini. Saya copy saja, edit, copy feature, saya copy. Kemudian saya paste ke file baru, ya, paste feature as new vector layer. Kemudian saya simpan ya. Jangan lupa simpan, define dulu ininya foldernya di mana. Kemudian saya ketik aja Jabodetabek. Sorry kalau salah nih ya. Ini buat latihan aja. Oke. Nah, sekarang saya punya file layer baru Jabodetabek. Ini saya matikan. Yang jadi kan nggak semuanya tuh, Depoknya nggak dapet. Jakarta, Bekasi di sini, Tangerang. Ini Jakarta doang ya. Ya pokoknya itu dah. Yang saya copy ya, saya ambil dari file Indonesia. Ya, saya hanya mengambil daerah sekitar sini saja. Ya. Oh, ini Jakarta beneran jadi ini. Jakarta doang ya. Nah, begitu. Nah, berarti itu berarti copy file. Nah, kalau saya lihat di sini, ini nilainya
feature-nya cuma ada 5 ya. Cuma ada 5. Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara. Itu Jakarta semua betul. Ya, jadi feature-nya cuma ada 5. Nah, untuk editing vektor, maka semua menu ada di sini. Vektor di sini di Geoprocessing Toolbox. Ya, kita mau join, mau ini ada berapa menu ya? Mau clip, mau motong ya, mau apa namanya? Menggabungkan beberapa vektor mau jadi satu, union, atau kemudian kalau ada batas-batasnya, ini contohnya saya buat dissolve. Berarti ini garis-garisnya mau saya hilangin. Jabodetabek saya hilangin anunya. Coba saya run dulu. Close. Oke. Nah, bisa dilihat ya bedanya. Saya matikan dulu jalannya. Saya dissolve berarti semua garis-garisnya hilang. Yang tadi kan awalnya ini per kota ya, kalau Jakarta apa sih? Provinsi Jakarta, kota ya, per kota. Nah, sekarang saya dissolve, saya gabungin jadi satu layer saja, satu feature. Awalnya tadi ada 5 feature menjadi satu feature saja. Kalau kita sini tinggal satu. Ya. Nah, ini boleh, ini masih dalam file sementara, saya save as dulu. Dalam file baru yang saya kasih nama Jakarta. Jakarta. Oke. Ya. Jadi ini pakai menu dissolve. Ini file sementara ini saya buang. Bedanya ini tadi masih per kota, ini sudah satu provinsi Jakarta. Begitu. Nah, menu-menu lainnya silakan dipilih di sini. Kalau terkait dengan berapa tool standar, tadi bisa clip, bisa dissolve, yang menggabungkan berapa buah feature jadi satu feature. Kemudian kalau kita punya dua layer yang berbeda, kita bisa gabungin union ya, jadi satu file. Kemudian yang lainnya ini intersection dan seterusnya, nanti bisa dicoba-coba saja. Nah, kedua terkait dengan geometri. Ini kalau kita mau kepentingan, mau seandainya mau ke lapangan, mau ambil data apa ya, geomagnet ya, yang kemudian kita nggak perlu perlintasannya bisa ngacak gitu, atau tetap survei data topografi lah, titiknya ngacak seandainya kita mau menentukan titiknya, kita bisa pakai ini, bantuan di sini ya. Kemudian ya berikutnya yang bisa kita pakai contohnya adalah kita mau convert data tadi kan dalam bentuk poligon ya, kita mau menghasilkan data Jakarta dalam bentuk line atau garis, kita bisa menggunakan bantuan polygon to line yang ini ya. Dari poligon menjadi garis. Kita run saja. Ini inputnya datanya ya Jakarta. Kita pilih Jakarta. Kemudian kita run. Close. Maka sekarang saya matikan dulu yang lainnya. Saya matikan ininya, OpenStreetMap-nya. Oke. Nah, sekarang saya punya batas Jakarta dalam bentuk line. Yang tadi dalam bentuk poligon, yang ini dalam bentuk line. Jadi dari poligon menjadi line. Ya, jadi bisa dipotong, bisa digabung, bisa di merge gitu ya, atau bisa di solve tadi, dihilangkan batas-batasnya, atau di-convert dari polygon ke line, atau sebaliknya dari line ke polygon juga bisa. Ini semua menunya ada di vektor. Silakan untuk kemudian dicoba-coba aja ya, semuanya di sini. Oke, itu terkait dengan manipulasi data vektor. Kemudian berikutnya terkait dengan manipulasi data raster. Ya, bagaimana kita kemudian memanipulasi data raster. Untuk manipulasi data raster, tadi kita simpan dulu Jakartanya, atau batasnya kita biarkan saja. Kita panggil lagi raster kita, atau aktifkan kembali raster kita. Tadi ada 4 buah ya. Oke, saya hanya butuh, sebenarnya satu raster cukup ya. Oke, di sini saya memiliki 4 buah raster yang masih terpisah-pisah filenya. Satu lembar ini disebut dengan, kalau di istilah remote sensing, satu tile ya, satu lembar, satu tile, tulisnya satu tile. Saya ingin manipulasi 4 buah data ini. Pertama, kita untuk memanipulasi data raster, menunya ada di atas ini, di raster ya, di raster. Yang paling gampang, pertama saya ingin gabungin 4 buah lembar yang terpisah ini, saya ingin jadikan satu lembar. Maka kita menggunakan raster, kemudian gabung, berarti ada di merge, oke ya. Jadi raster merge, berarti ini gabungkan berapa buah raster menjadi satu raster. Merge, kemudian panggil,
Ini yang kita mau gabungin, klik aja yang mau digabungin. Stepnya jangan. Oke. Nilainya biarkan default, kemudian diatur, silakan. Ya. Run. Close. Kita lihat. Nah, sekarang saya memiliki 4 buah file tadi menjadi 1 buah file. Cuman di sini ada tetap, karena ini daerah zona kosong ya, tetap dihitung sama dia meskipun di sini ternyata none ya, nggak ada isinya. Ini no data ya. Kalau dilihat di sini dia dianggap 0. Sorry, bukan no data tapi dianggap 0 karena tadi belum saya kasih datanya. Tampilannya bisa saya atur. Dia nggak terlalu jauh ininya, saya batasin dari 0 sampai 100 saja, 100 meter. Equal interval 5 kalau cukup. Oke. Aduh, terlalu aneh ya. Yang apa? Situ dulu aja. Ini ya, terkait dengan data topografi di sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya sini. Itu termasuk Bandung di sini. Nah, ini menggabungkan. Nah, kembali output ini hasil penggabungan masih dalam bentuk file sementara. Kalau kita matikan ininya, kita nggak simpan, maka otomatis nanti hilang. Ya, kalau kita mau simpan, kembali kita save as. Atau kita potong dulu deh, nanti ada save as-nya. Nah, berikutnya saya ingin hanya mengambil data topografi untuk daerah Jakarta saja. Meskipun kayak flat ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini saya matikan dulu yang lainnya. Saya ingin memotong atau mengklip daerah yang Jakarta saja, yang luar Jakarta saya buang. Maka kembali ke raster, kemudian kita pilih clip atau ekstraksi ya, extraction, clip by extend atau by ini ya, batas kanan kiri atas bawah itu ya. Nah, atau pilihan kedua pakai bantuan vektor untuk memotong atau mengklip daerah yang kita inginkan. Clip by mask layer. Nah, kita pilih yang mau kita potong adalah raster output tadi, file sementara output. Untuk memotongnya saya menggunakan vektor Jakarta tadi. Maka saya hanya akan mengklip daerah itu, daerah topografi daerah peta saya untuk daerah Jakarta saja. Kita run. Close. Ini filenya ada 2 jadi output. Oke, ini kita keluarkan. Oke, sekarang saya terpotong yang diambilnya daerah ini saja. Nah, ini kan daerah luarnya berarti otomatis sebenarnya nggak ada datanya ya. Ini masih simpan 0 tapi sebenarnya nggak ada datanya. Maka nanti kita define, kita beritahu. Caranya kita simpan aja output. Kita pastikan dulu tampilannya, kita mainkan dulu. Dari 0 aja. Kemudian single band aja dari 0. Ini pakai interval aja. Oke. Kemudian daerah yang nggak ada datanya kita hilangkan tampilannya dulu. Pakai transparansi. Hilangkan di sini. Oke. Dari nilai 0 sampai 0 kita hilangkan. Atau ya apply. Atau dari minus tadi berapa tadi? Minus 18 ya, minus 17 sampai 0. Mau kita hilangkan semua. Apply. Oke. Nah, ini adalah ini ada no datanya ya, ada daerah yang no datanya. Ini peta topografi untuk wilayah se-Jakarta. Hasilnya bisa kita simpan, output save as atau export save as. GeoTIFF ya, standar untuk nama file raster. GeoTIFF ininya ekstensinya. Kembali pilih lokasinya. Mana tadi ini? Ini kita DEM untuk Jakarta. Untuk saya pakai nama aslinya XRTM ya. Data satu karena data topografi kan banyak jenisnya. Tergantung siapa yang mengeluarkan. Oke. Batasnya saya biarkan. Yang nggak paling penting waktu saya simpan, saya beritahu bahwa ada file no data. Ini no data value. Semua nilai, saya tambahkan ya, semua nilai yang dari min 20 sampai 0
saya anggap dia no data atau nggak ada datanya, ya, data kosong di titik itu. Oke, baik. Sekarang saya punya Jakarta, ini saya buang aja nih. Dari 0 sampai 82. Oke. Atur lagi tampilan. Equal interval 5 cukup. Oke. Nah, ini topografi Jakarta yang sudah saya buang. Kalau yang ini saya zoom titik-titik ini, kalau saya lihat ininya, informasinya di sini, saya klik ini ya, atau di sini di tengah ini yang kosong, maka sekarang menjadi no data. Ya. No data. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi no data ini. Seandainya kita punya peta masih ada no datanya, sementara kan pasti harus kita butuhkan file itu. Kita bisa lakukan proses interpolasi untuk daerah-daerah yang no data. Nah, contohnya yang sudah tersedia di QGIS, fasilitas yang ada ya, kita klik aja di sini di toolbox-nya, cari saja terkait dengan no data. No data. Bagaimana kita, nah ini ada beberapa fasilitas untuk menangani no data ya. Ini salah satunya adalah field no data, ini dari GIDAL ya, produk GIDAL, no data yang mau saya otak-atik SRTM, kemudian tadi cuma ada satu band, nggak ada masalah. Oke, kita run aja. Interpolasi daerah-daerah yang nggak ada ininya. Nah, resiko interpolasi adalah dia akan menginterpolasi nilai di dalam dan juga nilai keluar. Nah, seberapa jauh yang akan diinterpolasi itu tergantung di sini maksimum data dalam pixel ya. Yang mau kita ini, coba kita batasi jadi 4 aja. 4 kali 4 kayak apa tuh? 4 maksimum keluar. Ini udah cukup ya 4, udah ketutup ya. Yang ini. Oh, ini yang 4. Masih ada ini yang kosong ya, masih sorry. Masih ada yang kosong nih, masih belum ketutup. Tapi kita ini yang 10. Dan seterusnya. Oke ya, tapi resiko interpolasi yang keluar akan diinterpolasi juga, ekstrapolasi ya. Yang di dalam yang kosong, yang no data tadi akan diisi juga. Saya simpan dulu outputnya. Ini SRTM Jakarta tapi udah diinterpolasi. SRTM Jakarta versi interpolasi ya. Versi 2. Udah diedit. Oke, file sementaranya saya buang. Jadi ini sebelum diinterpolasi, ada daerah-daerah zona yang tidak ada datanya. Ini setelah interpolasi. Saya atur lagi tampilannya. Oke, apply. Oke, baik. Itu untuk menangani atau memanipulasi data raster. Banyak hal bisa dilakukan dengan data raster. Kita digabungkan, bahkan kita bisa menggunakan raster kalkulator ya untuk kemudian lebih lengkap. Nah, kemudian yang mungkin diperlukan terkait dengan data topografi, seandainya kita perlu analisis. Apa yang bisa kita lakukan dengan analisis? Banyak ya. Bisa kita tadi field no data bisa, kemudian kita hitung aspek ya, atau kita tampilin hillshade-nya juga bisa. Kemudian kalkulasi roughness atau kekasarannya juga yang dibutuhkan di Google Visca biasanya slope-nya ya, slope ini. Slope daerah tersebut coba aja, ini slope-nya kita mainkan, run aja, close. Nah, ini menghitung slope karena nggak terlalu daerahnya nggak terlalu tinggi ini variasinya, jadi slope-nya juga terbatas nih nilainya 0 sampai 80, jadi 0 sampai 90 derajat ya slope-nya ya. Kalau kita kecilkan, mungkin kalau kita kecilkan ininya karena Jakarta kan nggak terlalu banyak ini naik turunnya, nggak kayak Bandung ya. Kalau Bandung pasti lebih warna-warni. Saya batasi sampai mungkin 15 derajat aja di Jakarta ya kemiringannya. Ya, mungkin lebih warna-warni. Masih banyak di bawah ini. Atau mungkin cuma 2 derajat aja. Yang jelas slope-nya nggak terlalu beda untuk karena ini dari Jakarta ya. Beda kalau kita nanti ngitung slope untuk daerah yang miringnya kuat, contohnya yang mana? Yang kemiringannya sangat. Oke, saya zoom out dulu.
Ini yang S08 ini, yang ini. Coba kita hitung itunya, slope-nya. Slope-nya analisis, slope untuk daerah S08 107 HGT. Yang ini oke, coba run. Close. Ini kita lihat, kita atur ininya, sebaran warnanya, pakai interval, tambahkan lagi, atau 90 ya, tambahkan, oke, apply. Ini slope untuk, saya juga nggak tahu nih, ini batasnya tadi ya, slope untuk daerah ini, dan seterusnya. Ya, intinya itu untuk raster bisa kita analisis dengan data topografi yang kita miliki, bisa kita analisis dengan berbagai macam analisis. Nanti theoretical-nya bisa dicari di Google aja, terkait dengan ini yang saya gunakan film data dengan menghitung slope atau kemiringan. Ya, untuk kasaran, roughness, kemudian hillshade juga kalau mau juga silakan. Hanya mengatur masalah ini aja, apa namanya, tampilan hillshade ya, yang kayak begini. Dan lain sebagainya. Ini mungkin kalau di laporan geofisika kayaknya perlu ya kayak gini ya. Saya nggak tahu gunung apa ini. Seperti ini. Ini produk hillshade untuk file yang tadi saya akses. Contoh produk hillshade ya. Kalau di Jakarta saya hillshade kayak apa jadinya? Analisis hillshade untuk Jakarta. Jakarta versi 2, oke. Run. Kayaknya nggak terlalu miring daerahnya ya. Oke, bisa matikan dulu. Buka ininya. Oke, ini hillshade untuk Jakarta. Kayak begitu ya, nggak terlalu ini. Karena kemiringan juga ya, ini hillshade-nya seperti itu. Oke, itu untuk manipulasi data raster. Saya masih punya waktu sekitar 12 menit lagi ya. 1 jam berarti 12 menit lagi. Oke, berikutnya apa yang bisa saya lakukan? Oke, setelah kita manipulasi, akhirnya kita harus menyajikan peta dalam bentuk gambar atau dalam bentuk peta interaktif atau dalam bentuk video. Saya mulai dari bentuk gambar dulu. Untuk menyajikan peta dalam bentuk gambar, kita gunakan print layout map ya, ini tampilannya. Jadi di print layout map saya langsung jelaskan ke lokasinya. Oke, sekarang saya fokus lagi ke Jakarta, masukin lagi semua Jakarta yang ini ya. Ini saya simpan aja dulu. Export, save as, hillshade Jakarta. Hillshade Jakarta, oke. Yang lainnya saya buang. Ini saya ubah tampilannya biar kelihatan beda dikit. Ini stasiun BBM, kasih warna merah aja. Oke. Oh, ini filenya terlalu gede. Saya kecilkan dulu biar nggak terlalu dominan. Menjadi 2 aja. 2,0. Oke. Nah, kalau kemudian kita ingin menampilkan tulisan keterangan info ya terkait ini, misalnya apa ya, garis yang lain, kita ingin tampilkan tulisan di atasnya, kita kasih tulisan. Maka di bagian ini simbolnya kita ubah dulu warnanya biar enak. Warna merah dah. Warna biru aja. Biru. Oke. Apply. Oke. Sorry, bukan. Itu batas tepinya biru. Oke, jalan tolnya kita ubah. Jadi warna apa nih? Jalan tol kuning.
hijau aja. Oke. Nah, saya ingin menampilkan info terkait dengan stasiun BBM seandainya. Properties, saya ingin ada tulisannya di situ, maka kita bisa mainkan di label ya. Labelnya seandainya single label. Oke, ini jenis huruf dan seterusnya bisa kita mainkan. Apply. Nah, kalau kita kasih label, maka otomatis semua file ini akan ada info tambahannya. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini labelnya, maka semua info terkait dengan titik itu, labelnya akan muncul di peta kita. Tapi ini terlalu ramai ya. Kalau kita 3 atau 4 titik mungkin akan lebih gampang. Kira-kira seperti contohnya ya. Tapi ini karena terlalu banyak, saya matikan dulu ini labelnya. Labelnya no label aja. No label. Oke. Baik, setelah selesai, maka proses berikutnya adalah kita ingin mengekspor data ini dalam bentuk print layout map ya. Project print layout, new print layout ya sini. Oke, beri nama ininya print aja lah, print 1. Ini terserah kita, biar nanti kita nggak perlu ngulang lagi desainnya. Nah, tampilan kosong seperti ini. Ini untuk layout print. Di sini ada layar kosong tempat kita mendesain. Nanti di sini kemudian ada item-item yang sedang aktif dan kemudian ada properties. Kita panggil dulu petanya pakai yang ini. Manggil peta tuh yang ini. Yang add new map ini ya. Kita panggil desain seperti ini. Nah, otomatis maka peta yang sedang aktif di QGIS kita akan dipanggil sama dia. Untuk mengatur ininya besar kecil besarnya, maka kita mainkan skalanya. Kembali ke klik ada 2 ya, klik luar, klik dalam. Klik luar ini untuk mainkan sisi luarnya. Klik, maka kita mainkan di scale. Ini 180.000 ya. Oke, segitu. Oke, untuk dalamnya pakai yang ini mainkan luar, geser-geser ini, geser-geser gambar luar. Kalau ini mainkan dalam, yang bawahnya. Saya tengahkan sedikit. Oke, seperti itu. Luarnya saya kembalikan, geser dikit dah. Seperti itu, kembalikan 150.000 lah. Segede apa? Ini untuk mainkan dalam, geser dalam. Terlalu 160.000, 170.000. Pas, segitu. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita tambahkan, info tambahan? Biasanya kita butuh untuk map legenda ya, atau legend. Sorry, saya harus manggil ini aja, manggil data ketinggian aja. Nggak saya yang hillshade, tetapi saya ingin manggil data SRTM. Oke, ini lebih bagus. Saya update lagi, geser sedikit, otomatis update. Nah, ini data saya butuh legenda terkait dengan bentar, sebelum ke legenda, saya butuh mengupdate ini item untuk layer ini, lembaran ini. Yang bisa saya lakukan pertama ini main propertiesnya, kita bisa main scale-nya. Kalau kita mau rotasi silakan. Kemudian pilihan CRS-nya saya gunakan 4326 latitude longitude. Kemudian layernya, extend-nya kalau mau ditambahkan, dimainkan. Yang paling penting sini grid ya, grid, tambahkan aja gridnya untuk membuat grid ya. Saya ingin ada gridnya per 1 derajat nih, atau per 5,5 derajat. Oke, kita lihat. Terlalu gede, 1. Oke, 0,1. Ya, ini gridnya, bisa kita lihat muncul gridnya. Pilihan gridnya bisa bentuk cross seperti ini, atau bentuk marker titik-titik aja gitu, atau bentuk frame only. Nah, saya pilih cross aja ya biar cantik. Atau yang ini ya, solid dulu dah. Yang solid tapi putus-putus, warnanya hijau sana atau warna hitam seperti itu. Oke, sudah. Kembali ke sini. Oh ya. Kemudian saya ingin kasih di frame-nya dikasih
interior tick atau exterior tick silakan. Kemudian saya ingin tambahkan koordinatnya digambarkan, ya. Materi koordinat. Draw koordinat di bawah sini. Nah, saya ingin koordinatnya nggak usah di semua sisi, tetapi hanya di kanan dan atas, yang kiri dengan bawah mau saya off-kan. Maka atas biarkan, kanan biarkan, yang kiri saya off-kan. Disable, kemudian yang bawah juga disable. Bottomnya saya disable juga. Oke, udah. Ini frame-nya belum ada nih. Kemudian saya ingin kasih ini frame. Oke. Udah, itu udah. Kemudian menu berikutnya saya beri ini legenda ya. Saya gambarkan sih. Klik aja lambang legenda. Nah, ini infonya. Kalau ini terlalu ramai, maka di sini bisa kita edit secara manual. Enggak semuanya kita tampilin. Kita hanya butuh jalan, stasiun. Ini tadi nggak saya butuhkan, bisa saya buang. Kemudian ini juga nggak saya pakai. Saya pakai SRTM aja ya. Ini saya buang. Saya butuh itu saja. Oke, semuanya saya buang. Ini juga saya buang. Nah, di SRTM-nya ini, mana tadi SRTM Jakarta, tampilannya jangan ini. Saya atur lagi tampilan ininya, skalanya. Anggaplah dari 0 sampai 82 dalam bentuk interval gitu ya. 10 aja kali. Kalau aneh, 11, 9 oke. Biar nggak terlalu rame. Kembali ke sini. Kita update lagi. Auto update ya. Tapi jadi balik lagi. Saya hapus dulu lagi. Kembali panggil dulu. Outputnya bikin rame. Output kita buang. Sorry. Auto update dimatikan dulu. Output kita buang dulu. SRTM Jakarta kita pakai. Yang lainnya kita buang. Ini kita buang. Line kita buang. Ini juga nggak kepakai. Reset juga nggak kepakai. Jabodetabek dan Jakarta juga nggak kepakai. Oke. Udah cukup itu aja kali. BBM udah. Tol udah itu aja. Ya. Ini legenda. Ini estetika ya. Tergantung kita pandai-pandai untuk ininya. Mengaturnya supaya kelihatan cantik. Apalagi yang kita butuhkan untuk map ini skala. Ini skalanya ya. Tambah skala di bawahnya. Seperti itu. Jarak ya. Dari standar skalanya. Kemudian tambah utara. Waktunya habis ya. Seperti itu. Apa nih logo untuk ini ya? Atau masih ada ya? Tambahkan tanda sebelum ini. Saya usahakan untuk saya selesaikan. Nah, ini kembali ke estetika saja. Jadi silakan dimainkan sisi seninya saja ya untuk dimainkan supaya kelihatannya kelihatan realistik dan kemudian standar gitu ya ininya. Atau kasih tema, kasih topik gitu ya. Diberi ini, oh ya, ini kasih aja SRTM Jakarta diganti dengan DEM dalam meter gitu ya. Oke, seperti itu. Apalagi nih? Apalagi dibutuhkan di peta biasanya ya. Ini, nah, lihat aja peta standar ya dibutuhkan apa aja. Ini legendanya udah, jaraknya udah, keterangan sisi utaranya sudah. Overview. Kalau kita mau zoom, sini ada data tadi mau di zoom, maka kita bisa menggunakan overview. Oke, overview. Seandainya saya punya data tertentu yang kemudian spesifik gitu ya, saya nggak tahu nih, saya main sembarangan aja. Ada daerah yang kemudian saya ingin overview gitu ya. Itu gini aja lah, seperti itu. Overview-nya.
Letakkan di mana? Anggaplah di sebelah belum, nggak apa-apa. Oke. Terus frame yang mau kita pilih. Kita tambahkan lagi satu lembar lagi, seandainya di sini ya. Atau balikin lagi dulu. Ini kok jadi hilang nih. Lanjut kemana tadi? Sorry. Panggil lagi. Di sini. Klik lagi. Oke, ayo sini. Gridnya lagi, sorry. Tadi ulang lagi. Modify. Per 1 derajat. Per 1 derajat. Oke. Frame-nya zebra seandainya. Kemudian koordinatnya kita gambarkan. Enggak semuanya, seandainya. Atas dengan bawah saja. Gridnya kita mainkan dulu. Sorry. Ini grid. Modify dulu. Per 1 derajat. Ini udah oke. Oh ya, CRS-nya belum mainkan. CRS-nya pakai 4326. Oke. Oke, selebihnya nanti diatur aja ya. Untuk mainkan ininya, tampilannya. Ini masalah seni aja. Gridnya, oh ya, saya nggak usah mengaktifkan semua, saya cukup aktifkan untuk yang kanan dengan bawah. Maka otomatis yang kiri saya matikan dan yang bawah saya matikan. Oke, tambahkan lagi aja baru. Nah, tadi ini node-nya di sini sana. Nah, kalau setelah selesai, setelah kita merasa puas dengan ini tampilannya, maka tinggal disimpan aja, save. Ininya, sorry. Di export aja ya, export. Di export hasilnya. Di save as. Jadi, ini kok di save as sih? Di export dari sini. Oh, bukan di sini. Ini. Layout, export as image. Scale bar not link to image. Oke, berarti ini saya ulang lagi nih. Ulang lagi scale barnya. Sorry. Matikan autonya. Outputnya saya buang. Semuanya saya matikan. Oke. Oh. Oke, begitu. Outputnya kemudian saya simpan, layout, save image. Kok masih belum terlihat? Oh, scale bar. Scale barnya belum sesuai. Oke. Ya, simpan, export as image. Bisa bentuk JPG, macam-macam ya, jenis file gambar, biasa, terserah. Kemudian Jakarta, saya kasih bentuk JPG. Save. Oke, ini maka
di sini saya punya file Jakarta hasil kerjaan saya sebelumnya tadi di sini. Oke. Baik, saya masih punya beberapa menit, saya coba selesaikan dulu terkait dengan ini tadi untuk layout ya, print layout. Silakan nanti dimainkan ininya. Kemudian bagaimana kalau saya ingin menyimpan dalam bentuk peta interaktif? Saya gunakan bantuan plugin namanya QGIS to Web. Nah, output di sini, oke, saya close dulu. Ini bisa saya simpan jadi peta interaktif dengan bantuan QGIS plugin namanya QGIS to Web. QGIS to Web. Plugin yang ini kita outputnya saya lupa ininya, logonya yang mana. QGIS to Web. Saya cek aja dari sini. QGIS to Web. QGIS to Web. Yang ini. Oke. Saya install plugin. Selesai. Close. Gambarnya yang gambar itu. QGIS yang mana ya? Kok saya jadi kehilangan jejak ini? Ini bukan, sorry, ini yang ke 3 dimensi. QGIS plugin. Ini OSM. Saya kehilangan logonya. Yang mana logonya ini? Simpan. Oh ini web, sorry. Ini web. QGIS to di sini ya. Web. QGIS to Web ada sini. Create with map. Nah kita di sini kita pilih yang mau kita tampilin apa saja di dalam file itu. Apakah semuanya atau sebagian yang mau kita tampilin. Terus outputnya bisa leaflet, map box ya. Dan seterusnya. Kita update, kita lihat dulu sebelum kita cetak istilahnya. Filenya kita buat. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Ya. Kalau mau ditambahkan fasilitas, seandainya terkait dengan stasiun BBM, saya tambahkan visible pop-up cluster. Apalagi yang bisa saya tampilkan, itu aja kayaknya. Nggak perlu, ini nggak perlu. HRTM, OpenStreetMap juga mau tampil, nggak usah. Oke. Kalau udah oke, kita ekspor. Nah, outputnya adalah dalam bentuk nih web browser begini ya. Ini kita bisa kita bisa mainkan. Nanti ini semua filenya tersimpan di sebuah folder. Kalau kita lihat di sini, foldernya yang ini. Ada indeksnya ya, indeks ada, kemudian data-data pendukungnya. Jadi kalau kita mau upload ke website kita, tinggal bawa aja folder ini ke servernya, ya. Kita bisa buka di pakai browser macam-macam di browser kita punya. Ini contoh yang saya buat tadi malam, begini, Indonesia atau yang jelas tersimpan dalam satu folder. Ini. Maaf Pak, waktunya udah habis. Oke. Ya udah. Baik, itu contoh output dalam bentuk web map. Terakhir, nanti ini satu lagi nanti bisa pelajari sendiri ya, atau nanti saya buatkan dalam bentuk QStip gitu. Time manager ya untuk membuat outputnya dalam bentuk video. Jadi outputnya kayak kalau kita punya peta kebakaran hutan, bisa kita buatkan videonya sebaran dari waktu ke waktu, time series begitu. Baik, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan untuk sharingnya sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti mungkin terserah panitia mau
kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan, silakan tanyakan via panitia. Nanti bisa saya buatkan video pendeknya untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengolahan atau manipulasi atau bahkan output dari file peta yang sudah kita buat. Saya kembalikan lagi ke panitia. Kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Joko atas pemaparannya. Bagus sekali ya Pak, banyak ngasih insight-insight baru juga. Oh mungkin Pak, nanti tadi kan kata Bapak bisa dibaca nanti recording ini sama PPT-nya nanti bisa di-share nggak ya Pak? Bisa, nanti saya share ininya. Bentar, ini saya matikan dulu. Berhenti presentasi ya, oke. Nanti saya recordingnya saya simpan, kalau mau diikuti diulang lagi dari awal, silakan nanti saya share ke panitia ininya, link YouTube-nya. Ya, saya coba edit dulu sebentar. Pak. Ya. Oke. Mungkin sesi selanjutnya gimana Pak? Mau ada sesi tanya jawab boleh? Silakan, kalau panitia punya waktu silakan. Saya bebas. Silakan. Oke. Mungkin kita buka satu termin aja. Kita buka antara 2 sampai 3 pertanyaan aja mungkin karena sudah terlalu sore. Gimana, ada yang mau nanya? Pak, mau izin bertanya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Teknik Geofisika ITB 2018. Saya ingin bertanya Pak, saya tadi itu sempat skip ya Pak mengenai delineasi peta. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak? Tadi kan kayak kalau misalnya Jakarta itu memang sudah ada batas-batas ini ya Pak ya, batas-batas di delineasi dari wilayahnya. Nah, kalau misalnya kita ingin memplot bagian peta yang baru dengan skala yang sangat kecil Pak, misalnya 50 kali 10 km, misalnya 10 km kali 10 km Pak. Dan untuk mendelineasi data berdasarkan warnanya juga, berdasarkan indeks warna yang nantinya akan tergradasi gitu Pak. Nah itu tuh bagaimana ya Pak ya? Oke. Maksudnya ini yang mau didelineasi peta topografi gitu? Datanya itu data yang diinput sendiri Pak. Jadi misalnya saya punya data porositas batuan dan saya ingin menginputkan itu kepada persebaran spasialnya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Ini langsung dijawab panitia atau kumpulin dulu pertanyaannya? Langsung aja Pak. Langsung. Saya kembali share layar saya ya. Ya. Saya nggak punya datanya, tapi saya coba ini contohnya ini belum selesai tadi. Saya punya data seandainya data terkait dengan kebakaran hutan, hotspot, tapi masih dalam bentuk TXT ya, masih bentuk TXT. Saya lihatkan datanya dulu. Contohnya saya punya data seperti ini, ini hotspot Indonesia dalam bentuk TXT. Nah ingat dalam menginput data baik TXT maupun CSV, yang penting dia punya latitude dan longitude ya. Posisi ini akan kita jadikan acuan untuk kemudian menentukan titik itu di mana. Contoh saya punya peta kebakaran hutan tahun 2020 bulan Agustus se-Indonesia. Saya panggil dulu datanya. Oh, berarti kalau dari Excel itu nggak bisa langsung diinput ya Pak ya? Harus dirubah dulu? Ya dipanggil dulu istilahnya. Oh. Oke. Add layer. Kalau dari Excel ataupun dari TXT, ambil sini ya, delimited layer nih ya. Panggil dulu filenya. Panggil, saya punya data hotspot ini contohnya. Oke. Nah, di sini kita pilih dalam bentuk CSV atau dalam bentuk yang lainnya, yang sejenis TXT ya. Kemudian pemisah antar kolomnya apa? Apakah tab, semicolon, tergantung file kita kan. Nah, kalau udah terpisah dengan baik, maka kita akan dapatkan ini tampilan seperti ini. Ya, terpisah dengan baik ya ini. Kemudian di sini yang paling penting adalah kita perlu input lokasinya. Untuk X file-nya kita pilih kolom yang mana, longitude sana. Untuk Y-nya yang latitude, gitu ya. Kemudian CRS-nya, sistem ininya, koordinatnya 4326 contohnya ini latitude ya 436. Kalau UTM berarti sesuaikan dengan ininya, dengan sebaran kita. Oke, sudah ini dia atur semuanya. Perlu ini ketinggian nggak? Kalau ada masukin, kalau nggak ada ya kosongin. Kalau ada ini peta ketinggiannya. Kemudian yang mau ditampilin apa? Contohnya di sini saya pilih kebakarannya. Atau belum ada di sini. Source belum ada. Ya udah saya kosongin aja dulu. Saya add.
maka dia akan muncul. Saya tutup dulu ini Jakarta ini. Oke, saya zoom out. Nah, ini adalah sebaran saya tampilkan dulu biar kelihatan. Sebaran titik api yang ada di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2020. Dan datanya bisa, kalau titik api ya, ini bisa download di Siponggi ya. Punya Siponggi punya Kementerian LHK ya. Ini ada data kebakaran, bisa di-download di sini, Siponggi. Nah, ini data Agustus 2020 terkait dengan sebaran ini biar kelihatan ini. Biar kelihatan gambarnya. Oke. Mulai, petanya saya buat warna itu, hotspotnya saya buat warna merah sini. Nah, ini peta kita sudah yang tadi kita panggil dari apa? Dari bentuknya awalnya tadi TXT atau Excel. Sekarang kita udah input dalam, tapi ingat ini belum kita simpan, maka simpan dulu. Feature seandainya ini namanya kebakaran ya, kebakaran. Kalau kita punya peta lain jenis datanya terserah ya. Kebakaran Indonesia IND gitu 2020 bulan 8. Oke. Nah, ini adalah peta sebaran, ini masih dalam bentuk titik-titik ya kalau kita input datanya. Sambil Kalimantan yang gede-gede ini sini. Seperti ini. Nah, kalau kemudian mau diinterpolasi, tadi kan datanya data apa itu porositas ya atau apa gitu. Mau diinterpolasi maka tinggal apa namanya cari di sini interpolasi. Bisa pakai pin ya. Ini interpolasi, saya pakai pin interpolation. Ini silakan. Ini hotspot Indonesia ini saya interpolasi. Kalau datanya, kalau data apa ya, kita survei apa gitu, datanya sebarannya udah kita punya, lokasi udah punya, kita pilih. Kemudian mau kita tampilin, mau ditampil ini, seandainya kita mau interpolasi, tapi ini belum ada isinya. Ini saya beri sembarangan aja nih. Edit, seandainya saya tambahkan satu kolom ini kolom apa ya, magnitude lah gitu ya, atau apalah gitu. Bentuknya integer, panjangnya 10, oke. Saya punya kolom baru di sana, sebelah paling kanan, ini kosong sih ya. Di magnitude masih kosong nilainya, saya kasih acak ya. Seandainya ini sampai di sini, saya kasih seandainya 1, angkanya 1, update to selected. Ini sampai di bawahnya, seandainya saya kasih 3. Ini bergantung pada data kita ya. Ini sampai di sini, sampai habis, paling bawah, anggap saja saya kasih nilainya seandainya 5. Nah, sekarang saya punya nilai untuk masing-masing titik. Ada nilai yang bisa kita mainkan. Nah, ini bisa kita kemudian interpolasi, pakai titik interpolasi. Nama layarnya Indonesia Hotspot 2028 tadi. Bukan, kebakaran ya, kebakaran ini, yang ini. Kemudian yang mau kita interpolasi apanya? Magnitudenya. Kita panggil magnitudenya, kemudian coba di-run aja. Parameter, wrong parameter input layer. Ya, ada trouble. Terkait dengan parameter input. Berarti ini nggak bisa nggak di. Oke, nantilah saya coba diinikan lagi. Jelas kita punya datanya, kita bisa interpolasi dulu, baru kemudian kita tampilkan. Nah, kalau kita seandainya ini kita tampilkan dalam bentuk ini, dilineasi dalam bentuk kalau kebakaran hutan ya, ini yang saya punya datanya ini, dalam bentuk heat map ya, warnanya kita pilih, magma seandainya, radiusnya 10, apply. Nah, kita punya peta sebaran ini, apa namanya, heat map, kebakaran hutan ya. Ini saya mainkan dulu ini yang terlalu terang, separuh aja. Oke, biar kelihatan. Bisa kelihatan ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau apa namanya, lokasinya diperkecil, tinggal di zoom aja, kemudian dipilih aja lokasi tersebut, di crop aja seandainya di daerah ini, saya nggak tahu nama daerahnya ini.
Atau di Jakarta nggak ada kebakaran ya? Di Indonesia Kabupaten ini saya pilih ini kenapa nggak mau ini? Mau berhenti? Saya potong close dulu. Sorry. Nah, saya ambil daerah ini saja. Tadi kembali cara tadi, tinggal di copy saja. Copy feature, paste feature as new vector layer, kabupaten A gitu ya, seandainya. Kap A. Apa nama kabupatennya? Oke, save di situ. Kita ambil daerah kebakaran hutan tuh daerah itu saja. Berarti kan kita potong dulu tuh si vektornya, kita potong, kita ekstrak, kita klip ya. Peta kap, makasih. Petanya kita potong pakai yang mau kita potong Indonesia ini, kita potong pakai kap A, run. Oke, close. Sekarang saya punya daerah kebakaran hutan hanya untuk daerah itu saja. Oke, potong. Oke, supply tampilannya dimainkan. Tadi pertanyaannya apa ya? Jelasnya yang gimana ya? Sorry, saya jadi lost. Kalau misalnya ini Pak, ini kan udah ada batasnya, itu udah jelas ya Pak ya, batas kabupatennya. Ini kan kita mau ngambil batas yang berdasarkan koordinat tertentu gitu di rentang 10 kali 10 km misalnya Pak. Kita buat sendiri berarti ya. Ya udah, berarti kalau itu koordinatnya kita gambar, kita panggil aja, atau ini kan kalau dari titik-titik ini bisa kita hubungkan, bisa jadikan garis, atau kita buat manual saja. Seandainya kita buat new layer, kita udah tentukan sendiri ya, new shape layer, kemudian saya buat apa ya, batas lah gitu ya, namanya batas, kemudian saya gambar sendiri. Oke, di batas itu kemudian new layer, tipenya saya lupa, tipenya poligon sana ya, poligon, namanya tadi batas 2 gitu ya, kemudian panjang 10. Oke, ini oke. Nah, saya punya batas 2 masih kosong ya layernya, saya aktifin, saya gambar sendiri aja. Di sini kan banyak fasilitas untuk gambar, di sini gitu ya. Kalau kita nih tadi satu sana. Nah, seperti itu. Kalau saya punya batas, seandainya saya mau survei nih, saya punya batas KP ya, batas izin supaya saya masukin aja nih poin-poinnya. Nah, ini kan bisa kita edit terkait dengan posisi tepinya, sesuaikan dengan apa namanya ini ya, si koordinatnya sesuaikan dengan ini, kita sesuaikan dengan cancel. Ini kita aktifkan, kita pilih batas tepi. Oke. Nah, ini kan bisa batasnya mungkin bisa kelihatan ya, batas ini. Kita sesuaikan dengan ada berapa kesannya. Kalau kita punya peta survei dari pemerintah, ya, kita punya batas KP ya, istilahnya batas KP. Kita diminta survei untuk daerah ini, batas koordinat KP kita ini. Sesuaikan titiknya. Kalau kurang tambahkan saja, gitu ya, tambahkan saja atau kita edit saja. Bisa pakai gambar begini ngeditnya, atau kita kemudian ngeditnya pakai ini manual, masukin data-data yang di sini, diedit sini, gitu ya. Baru kita crop lagi datanya sesuai dengan ini. Nah, seandainya saya punya peta survei di peta survei tambang ya, daerah ini seperti ini. Kemudian saya ingin, ini saya save dulu. Saya ingin kemudian ambil data topografi untuk wilayah itu yang saya tadi mau ambil surveinya. Saya ambilkan dulu. Ini saya punya survei di sini daerahnya, di suatu tempat di pedalaman Kalimantan begitu ya. Oke, di sini saya punya survei tambang di sini. Saya kan masih belum punya datanya tuh. Pakai SRTM downloader untuk manggil data topografi daerah itu. Atau kalau kita udah survei yang mapping ya, terutama mapping survei apa gitu, ya tinggal masukin aja secara manual tadi, panggil pakai TXT, pakai delimited tadi ya. Yang add layer pakai ini. Kalau kita punya datanya, kalau kita data ketinggian di daerah itu, berarti kita panggil pakai tadi kembali ke SRTM downloader tadi ya. Plugin SRTM downloader. Yang ini sesuaikan dengan canvas
kanvas ini disesuaikan dulu. Ini sedunia nih. Ops, nah ini. Kalau ini segini aja. Daerah ini aja gitu ya. Yang kita belum pernah ke sana seandainya. Apa tadi? Statement loader ya. Untuk wilayah itu. Ini di situ. Download dapat di situ. Oke kan. Nah, ini peta topografi yang kita punya bisa download otomatis. Kemudian kita survei apa itu? Misalnya kita mapping apa ya? Kandungan biji besi atau kandungan bauksit di lokasi itu gitu ya. Kita mapping dulu sebelum kita survei ke permukaannya. Nah, di situ ini daerahnya batasnya ini batas KP kita. Saya buat dalam bentuk ini aja. Play. Ini batas KP kita dan ini adalah peta ketinggian di daerah itu. Peta-peta lainnya tinggal masukin saja sesuai dengan cara tadi. Apply. Sorry, interval 5. Oke, cukup. Nah, kita potong rasternya kembali pakai klip ekstraksi ya, ekstraksi layar. Ini kita potong pakai apa itu? Nama batas 2. Kok nggak ada ya? Berarti bukan ini. Oh, tadi mungkin belum saya simpan kali. Batas 2. Nanti kita potong kayak tadi caranya metodenya. Ya kira-kira begitu. Jadi cara masukkan ininya, cara masukkan batas wilayah untuk KP untuk project kita tinggal pakai add ini tadi layer, create layer aja yang baru, kemudian kita gambar manual, terus ininya titiknya bisa kita edit pakai cara ini. Ini editornya ya untuk titiknya. Ini klik kanan, maka kita akan muncul nih. Titik ini kita sesuaikan dengan titik batas KP kita. Biasanya kalau survei tambangan begitu ya, dapat batas KP kita. Mungkin itu, apakah bisa menjawab pertanyaan tadi? Baik Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kembali ke panitia. Oke, makasih Pak atas jawabannya sama Bang Apep buat pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi? Aku hitung aja. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin kalau masih mikir-mikir atau nggak tahu tadi Pak katanya kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditampung nanti panitia yang ngecek ya nanti Bapak. Silakan. Jadi nanti tampung aja panitia nanti tentang apa. Kalau itu perlu materi baru, penjelasan baru, nanti saya buatkan video pendeknya, saya upload, terus nanti saya share ininya. Share linknya ke panitia. Mungkin lagi pada mikir Pak, bingung gitu mau nanya apa, kan ini baru juga kita belajarnya. Jadi masih banyak pertanyaan mungkin nggak bisa tersampaikan di sini lah. Ya. Jadi sesi pertanyaan mungkin kita tutup aja di sini apa ya? Nanti buat pertanyaan selanjutnya bisa di chat langsung ke Bapak. Oke, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman yang ada di sini yang bisa on cam dulu. Kita ada sesi foto bersama buat terakhir nih. Yuk yang bisa on cam yuk. Ada lagi yang bisa on cam? Bang Apep, udah semua belum? Udah kelihatan soalnya di aku. Masih ada yang belum. Mungkin ditunggu 30 detik lagi lah. Iya. Ya, kelihatannya udah pada on cam, mungkin bisa di foto aja. Silakan pada pose. Ntar aba-abanya dari saya. Bentar. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Dah. Oke. Oke, makasih teman-teman.
Sebelum acara ini berakhir, Pak Joko mungkin punya pesan-pesan buat kita nih yang masih kuliah di Teknik Geofisika buat kedepannya gimana nggak Pak? Ya, intinya sih ilmunya akan bermanfaat kalau kita coba ya kita. Itu kan kayak QGIS itu termasuk kategori skill ya. Maka cara terbaik untuk kemudian menguasai skill itu harus kita coba, kita latih, kita biasakan, kita bisa ketemu masalah. Semakin sering kita latihan dan semakin sering kita ketemu masalah, maka insya Allah kita akan semakin ahli. Yang kedua, yakin selalu ada manfaatnya di masa depan ya. Saya nggak tahu nanti bakal kepakai untuk skripsinya atau kepakai untuk project realnya terkait dengan pekerjaan kita. Atau yang jelas sekarang dunianya setahu saya hampir semua lini di kehidupan ini pekerjaan itu membutuhkan peta spasial ya untuk ininya. Termasuk kita yang di geofisika itu sangat membutuhkan untuk peta spasial. Maka tidak salahnya kemudian kita menguasai skill dengan baik dan kemudian kedepannya barangkali itu akan menjadi salah satu skill andalan kita untuk pekerjaan kita di masa depan. Itu aja sih menurut saya. Intinya latihan aja, coba aja terus-menerus sampai benar-benar ahli. Baik Pak, terima kasih. Karena ya tuh tadi kata Pak Joko, mungkin proses selama 2 pertemuan yang kita udah hadapin ini bisa dicoba ya Pak, karena QGIS-nya juga gratis kan Pak? Gratis. Jadi, dan terus diupdate ya, gratis. Dan saya sarankan gabung ke komunitasnya untuk mengetahui update masalah atau update perkembangan terkait dengan ini. Lebih bagus lagi. Mungkin bisa dipraktekkan apa yang udah diajarin sama Pak Joko. Oke Pak, terima kasih sebelumnya atas 2 minggu ini. Banyak sekali materi yang kami terima, yang pasti yang tadi Bapak bilang bisa berguna buat kedepannya. Mungkin makasih juga buat teman-teman yang udah datang di 2 kursus ini. Sebelum kita tutup, karena tadi kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Udah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih teman-teman sekali lagi. Makasih juga buat Pak Joko. Sama-sama. Sukses terus Pak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.